Perkenalkan, nama saya Niko Gultom dari Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswa 28922-533. Yang saya hormati Bapak Mulyono SHMM selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Materi yang saya bawakan ialah tindak pidana bisnis dalam hukum dan hukum pajak. Yang pertama, tindak pidana merupakan terjemahan dari teradbar baik perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum. Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya. Hukum pidana material yaitu membuat aturan yang menentukan atau menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang membuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan menganalisis pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Yang kedua, hukum pidana formil, yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenalkan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang selanjutnya, skema tindak pidana. Yang pertama, kesalahan dibagi menjadi dua, ada kesalahan kesengajaan dan kesalahan kelalaian. Kesalahan kesengajaan dibagi menjadi tiga, sengaja sebagai niat. Yang kedua, sengaja sadar akan kepastian atau keharusan. Yang ketiga, sengaja sadar akan kemungkinan. Yang kedua, ada kesalahan kelalaian dibagi menjadi dua, kesalahan kelalaian berat dan kesalahan kelalaian ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 nomor 2 menerapkan bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Black Law Dictionary mengatakan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Yang selanjutnya ada penyuapan atau bribery. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Yang selanjutnya, penggelapan atau pencurian atau embezzlement. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparatur birokrasi.
Yang selanjutnya di sini ada penipuan atau fraud, dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang selanjutnya favoritisme, dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindakan privasi sumber daya. Yang selanjutnya pemerasan korupsi. Pemerasan korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat memberikan layanan terhadap warga. Yang selanjutnya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau perdagangan teroris. Membuatnya seperti berasal dari sumber yang sah. Uang hasil kejahatan dianggap kotor, dan proses mencuci ini dilakukan agar bisa membuatnya terlebih bersih. Menurut Sultan Resmi Sejadani, pencucian uang atau money laundry adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukannya. Oke, di sini ada tahapan yang dilakukan dalam pencucian uang. Yang pertama, layering adalah pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana melakukan beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana. Yang kedua, payment. Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu memilih uang tersebut, mendepositikan uang haram ke dalam sistem keuangan atau financial system. Yang ketiga, integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah maupun untuk membiayai kegiatan-kegiatan tindak pidana. Yang selanjutnya di sini ada hukum pajak. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan. Menurut Santoso Broto-Diarjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Oke, yang selanjutnya di sini ada peraturan perundang-undangan perpajakan. Diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang selanjutnya, ciri-ciri pajak menurut Mulyo Agung SEMM. Perpajakan Indonesia pada tahun 2014 ayat 16. Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, iuran rakyat kepada negara. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksa. Yang ketiga, dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah. Yang keempat, pajak pungutan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kelima, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus yang dipergunakan untuk membayar public entertainment. Yang keenam, pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budget lain, yaitu mengatur. Yang selanjutnya di sini ada fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi redistribusi. Fungsi redistribusi lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlibat adanya lapisan tarif dalam menegakkan pajak. Yang keempat, fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dapat dikaitkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya, jenis pajak. Pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama golongan, yang kedua sifat, yang ketiga lembaga pemungutannya. Yang pertama golongan dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua pajak sifat dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak lembaga pemungutannya dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang selanjutnya di sini ada subjek pajak, adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Pengertian di sini meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satuan kesatuan, atau badan dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Arti penghasilan sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak bagi yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, yang selanjutnya ada di sini pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak dengan golongan pemungutan ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen yang akhirnya memakai produk tersebut.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.